Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang titik jenuh gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kadang kita itu ada kalanya ya mengalami sensasi di titik jenuh gitu teman-teman ya. Nah, tetapi kadang untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu kadang tidak menyadari ke sana. Jadi ketika sensasi hal seperti itu terjadi malah kebingungan. Kenapa nih? Saya itu sekarang kok begini-begini, kok sekarang itu begitu-begitu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran kalau seandainya kalian sekarang sedang terkena di titik jenuh gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham dan mengetahuinya, kalian juga bisa menanganinya dengan mudah. Nah, itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kaget ada kadal nih teman-teman ya, kirain ular gitu teman-teman ya, karena sekarang itu aktivitasnya lagi di kebun teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon videonya di subscribe dulu ya, biar ada rasa semangat untuk saya pribadi. Kemudian kalian juga jangan lupa ya, kalian harus tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada kalanya kita itu mengalami di titik jenuh gitu teman-teman ya. Dan ketika kita mengalami di titik jenuh, kadang kita itu selalu bingung dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, itu teman-teman ya, mau melakukan ini kita serba bosan, mau mengalami hal yang lainnya serba tidak nyaman. Nah, itu teman-teman, sehingga ketika mengalami hal seperti itu, kalau seandainya pikirannya itu belum bisa berpikir secara normal gitu teman-teman ya, kadang kita itu selalu berpikir tentang yang jauh-jauh teman-teman ya, tentang hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa lagi nih saya ini seperti ini, kok sekarang saya merasa seperti ini, kenapa lagi, jangan-jangan ini gangguan yang berbahaya. Selalu saya seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika mengalami sensasi seperti itu ya, kadang kita mengalami kebingungan teman-teman ya. Padahal kalau seandainya kalian mengetahui teman-teman ya, bahwa kalian itu sekarang itu sedang ada di titik jenuh teman-teman ya. Kita dulu mungkin ya mengenal dengan kata-kata jenuh teman-teman ya, bosan gitu teman-teman ya. Tetapi kadang kita itu tidak merasa apa ya, tidak mengetahui tentang rasanya gitu teman-teman ya. Kadang orang yang normal itu suka biasa-biasa saja mengatakan jenuh. Nah, itu teman-teman ya, kadang ketika ditanya sama temannya, lagi ngapain nih, ayo dong jalan-jalan, males lagi jenuh nih. Padahal jenuh yang sebenarnya bukan seperti itu teman-teman ya. Di situ ada stres sedikit teman-teman ya, walaupun ya stresnya itu nggak terlalu berlebihan teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang
sedang mengalami sensasi yang tidak nyaman, kebingungan dengan apa yang sedang terjadi, teman-teman ya, kenali saja. Mungkin kalian itu sekarang sedang berada di dalam titik jenuh. Nah, sekarang rasanya kayak macam di titik jenuh itu kayak macam gimana, Pak? Di titik jenuh itu kadang kalian itu sulit untuk berbuat apapun, teman-teman. Jadi merasa bosan, teman-teman ya. Ada kalanya kita saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu mengalami hal seperti itu, teman-teman ya. Kita bingung apa yang akan dilakukan, teman-teman ya. Padahal pencernaan misalkan sudah membaik, teman-teman ya. Kemudian ketakutannya masih sudah hilang gitu, teman-teman ya. Sudah nggak terlalu besar lah ketakutannya, teman-teman ya. Nah, tetapi kadang kalian itu mau melakukan hal apapun itu kadang kalian suka mengalami kebingungan, teman-teman ya. Dulu saya juga saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis mengalami hal seperti itu, teman-teman ya. Dari rumah itu direncanakan ya. Saya mau jalan-jalan ke rumah teman gitu kan, teman-teman ya, ketika bawa air minum, bawa tas juga, ketika baru datang di rumah teman itu ya kadang kita mengalami kebingungan, teman-teman ya. Aduh, ada rasa malas, teman-teman ya, ada rasa bosan. Nah itu teman-teman, kemudian di pikiran itu pengen pulang lagi. Nah itu teman-teman ya, dan kejadian itu selalu berulang-ulang, teman-teman ya. Besoknya kadang kita tidak mempunyai rencana, teman-teman ya. Kadang besoknya itu kita itu suka bingung apa nih yang akan dilakukan. Mau jalan-jalan serba malas gitu, teman-teman ya, serba tidak mengasihkan. Mau melakukan hal apapun serba malas dan kemudian serba tidak mengasihkan, teman-teman ya. Nah itu, nah ketika kalian mengalami hal seperti itu, teman-teman ya, itu sebetulnya kalian itu sedang mengalami di titik jenuh, teman-teman ya. Karena kalian itu sudah merasa bosan dengan keadaan kalian yang sekarang itu ya masih belum nyaman, teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalian mempunyai rasa tidak nyaman, teman-teman ya, baik dari perasaannya, pikirannya, semuanya serba tidak nyaman. Dan kejadian itu kali terulang secara tiap hari ya, terulang setiap hari, setiap bulannya, udah terlalu lama gitu, teman-teman. Wajar menurut saya kalau seandainya kalian mengalami di titik jenuh, dan ketika kalian mengalami di titik jenuh itu ya kalian perasaannya seperti itu, teman-teman ya, serba kebingungan hal apapun, teman-teman ya. Mau jalan-jalan, ketika jalan-jalan udah keluar rumah kadang malas gitu, teman-teman ya, akhirnya balik lagi. Jadi yang dipikirannya itu tujuannya biar menarik, biar apa ya, biar asik gitu, teman-teman. Setelah dilakukan kalian tidak mengalami hal-hal yang menarik, teman-teman ya, tidak mengalami hal-hal yang mengasihkan. Nah itu teman-teman, sehingga itu menimbulkan semangatnya itu nggak ada, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalian nggak usah heran sekarang nih kalau seandainya kalian mengalami hal seperti itu kenali saja bahwa itu kalian sekarang sedang mengalami di titik jenuh. Tetapi untuk saya pribadi dulu juga kadang ketika mengalami hal seperti itu, ketika belum paham ya kadang suka bingung juga, teman-teman ya. Kenapa lagi nih saya itu sekarang kok nggak ada hobinya, beda dengan orang lain. Orang lain itu kayak macam bahagia kan gitu, teman-teman ya. Lihat orang lalu lalang bergandeng tangan sama keluarga kayaknya seneng gitu ya. Nah akhirnya ketika kita coba juga, ayo dong jalan-jalan, ketika jalan-jalan kita bingung. Nah itu teman-teman, kita bingung harus mengapain. Nah itu teman-teman ya. Nah itu dulu saya seperti itu, teman-teman. Dan dulu juga ya sempat kebingungan, kenapa dengan diri saya, kenapa dengan perasaan saya. Dan ternyata ketika dikenali ternyata itulah kita itu sedang mengalami di titik jenuh, teman-teman ya. Jenuhnya karena apa? Ya karena kita itu sudah sekian lama ya mengalami perasaan tidak nyaman, tidak ada rasa senang, tidak ada rasa bahagia. Itu udah lama sekali, teman-teman ya, tidak merasakan hal seperti itu. Nah makanya wajar kalau menurut saya kalau kejadian itu membuat kita itu menjadi bosan, kemudian menjadi jenuh juga, karena ruang lingkupnya cuma di situ melulu. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang gimana sih cara mengusir kita itu ketika saat ada di titik jenuh, teman-teman ya, biar moodnya hadir lagi, biar semangatnya hadir lagi. Usahakan teman-teman ya, saat kalian mengalami hal seperti itu, teman-teman ya, kalian harus bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan. Walaupun di awal-awal saat melakukan aktivitas yang menyenangkan itu nggak ada rasa senang-senangnya, teman-teman ya. Mau jalan-jalan yang dulunya kita senang jalan-jalan bertamasya, kok sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu nggak ada rasa senang sekali gitu kan, teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman ya, lanjut saja teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis itu semuanya butuh pembiasaan. Dari mulai fisik, perasaan, dan pikiran juga semuanya butuh pembiasaan. Termasuk mood, termasuk rasa bahagia, termasuk rasa senang,
termasuk apa ya, untuk mengusir rasa hampa di perasaan itu ya butuh pembiasaan teman-teman ya. Nah makanya dari mulai sekarang kalian tuh harus melakukan hal-hal yang menyenangkan teman-teman ya. Jangan pernah kalian apa ya, berpikir kok sekarang nggak ada rasa senang Pak. Jangan pernah berpikir seperti itu. Yang penting apa yang dulu kalian senangi lakukan sekarang juga teman-teman ya. Tapi Pak sekarang tuh beda. Sekarang itu saya tuh nggak ada senang-senangnya. Belajar masa bodoh teman-teman. Yang penting kalian tujuannya hanya untuk melatih saja. Biar kalian itu nanti ada rasa bahagia, ada rasa senang, dan kemudian ketika ada rasa bahagia dan rasa senang, yang namanya jenuh-jenuh itu nggak ada teman-teman ya. Jujur, sepengalaman saya memang seperti itu teman-teman. Nah, makanya untuk orang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan atau psikosomatis kemudian sedang mengalami di titik jenuh, kalian itu harus pintar-pintar ya, harus bisa mengorek-ngorek apa nih hobi nih, apa nih hal-hal yang membuat kita senang, apa yang membuat kita bahagia, apa yang bisa membuat mood atau semangat itu hadir. Kalau seandainya kalian bisa mencari hal seperti itu kemudian menemukan, lakukan saja teman-teman. Dan ketika kalian dilakukan secara terus menerus secara berulang-ulang, nanti kalian itu akan mempunyai rasa semangat, rasa bahagia, minimal di pikiran itu nanti ada punya rencana. Dan ketika berencana itu kalian lakukan teman-teman ya, apa yang direncanakan kalian lakukan, nanti timbul rasa senang. Dan ketika senang itu gairah hidup itu ada lagi teman-teman ya, gairah hidup ada lagi. Kemudian hidup itu terasa bersih lagi, perasaan itu terasa bersih lagi teman-teman. Yang tidak ada istilah kata-kata apa ya, perasaan terasa hampa, terasa hambar, tidak ada seperti itu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian itu sudah mempunyai hobi yang menyenangkan teman-teman ya, jadi kehidupan kita itu akan berwarna lagi dan hidup kita itu akan berisi lagi, berasa lagi teman-teman. Karena ketika saat terkena titik jenuh teman-teman ya, perasaan itu hambar teman-teman, yang gak ada rasa ya, kayak macam kosong teman-teman ya. Nah itu ketika saat kita itu mengalami di titik jenuh teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian sekarang mempunyai hal seperti itu, ketika mau melakukan hal apapun kalian itu merasa bosan gitu teman-teman ya, kemudian mempunyai kehidupan itu perasaan itu terasa hambar, terasa hampa teman-teman, bingung dengan apa yang akan dilakukan teman-teman ya, sadari saja bahwa kalian itu mengalami masanya di titik jenuh gitu teman-teman ya. Dan kemudian kalau misalnya kalian bertanya juga, kenapa nih sih Pak saya itu mengalami masa di saat ini gitu kan ya, masa di titik jenuh gitu teman-teman, kalian mengalami jenuh ya. Wajar karena kalian itu di bulan-bulan kemarin gitu teman-teman ya, sudah sekian lama gitu teman-teman kalian merasakan rasa tidak nyaman di perasaan, di pikiran teman-teman ya, sehingga ketika kalian sekarang sudah sehat di bagian medisnya, kalian juga kebingungan tentang aktivitas kalian teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi wajar menurut saya gitu teman-teman, kalian jangan pernah menyesal kok Pak sekarang hidup saya jadi begini, kok Pak sekarang itu kehidupan saya itu menjadi hambar seperti itu. Jangan kalian meratapi nasib seperti itu teman-teman ya, karena sifat-sifat itu manusiawi teman-teman ya. Jadi tidak akan selamanya orang itu mengalami bahagia selamanya, tidak teman-teman ya. Yang namanya bahagia, yang namanya kesedihan, semuanya pasti mengalami. Dan kemudian kalian juga harus bisa memahami bahwa sifat-sifat seperti itu ya, sedih, rasa bahagia, punya sifatnya itu tidak kekal teman-teman. Ada kalanya kita mengalami bahagia, tetapi ada kalanya juga kita mengalami rasa sedih. Ada kalanya juga kita mengalami semangat. Ada kalanya juga kita itu mengalami titik jenuh, rasa malas, moodnya kurang. Nah itu teman-teman, tetapi semuanya itu tidak kekal. Nanti juga kalian akan mempunyai rasa bahagia, rasa senang, hidup kalian akan berwarna lagi teman-teman ya, seolah-olah kita itu apa ya, senang berwarna. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Yang harus kalian lakukan itu adalah sekarang itu gimana caranya ketika kalian sekarang sedang terpuruk teman-teman ya, sedang mengalami titik jenuh, usahakan gimana caranya supaya kehidupan yang berwarna itu cepat kembali lagi teman-teman ya. Dan kehidupan yang berwarna itu biasanya lahir karena kitanya bahagia teman-teman ya. Nah makanya usahakan kalian itu harus mencari-cari hal-hal yang membuat kalian bahagia teman-teman ya. Bisa dengan aktivitas, bisa dengan candaan, bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran teman-teman ya. Pokoknya banyak sekali cara dan ragam untuk mencari kebahagiaan. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian mempunyai rasa bahagia, sudah pasti ya semuanya terasa mudah teman-teman ya. Tidak ada rasa bimbang, hampa juga hilang 100% teman-teman ya. Hampa, hambar seperti itu akan hilang 100% teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya,
videonya saya tidak akan panjang lebar teman-teman, karena memang kondisinya sekarang masih capek teman-teman ya. Barusan sudah apa ya, ya sudah ngambil rumput gitu teman-teman. Jadi nah sambil istirahat barusan itu saya share video tentang titik jenuh teman-teman ya, karena saya dulu teringat juga teman-teman dengan kejadian seperti ini teman-teman ya. Jadi ada kalanya kita mengalami titik jenuh ya, merasa bosan, perasaan hambar teman-teman yang mau melakukan hal apapun itu serba bingung, serba tidak menyenangkan. Ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman, dan ketika teringat ke hal itu teman-teman tadi sambil nyabutin rumput, oke lah mau saya share videonya gitu teman-teman ya. Takutnya kalian juga mengalaminya gitu teman-teman, dan tetapi kalau misalnya kalian mengalaminya juga tenang saja teman-teman, itu nggak bahaya. Kalian juga nanti akan kembali lagi kehidupan kalian lagi itu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, karena sekarang lupa bawa air minum teman-teman. Air minum ada di saung, jadi ya kadang kalau lagi istirahat banyak ngomong apalagi sambil ngerokok teman-teman ya, panas nih mulutnya ya. Nah itu teman-teman ya, dan sekarang itu ya ditemanin seperti biasa ya sama rekan-rekan saya, si Andi sama Kang Deden, cuman mereka sedang mancing teman-teman ya. Atau misalkan kalian ini pengen lihat mancing mereka teman-teman ya, ayo kita lihat mancing mereka teman-teman. Atau misalkan nanti video mancing mereka itu saya share di Asian Village teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang belum apa ya mengunjungi channelnya Asian Village teman-teman ya, tolong bantu kalian masuk juga, cari juga Asian Village teman-teman. Itu kegiatan saya sehari-hari ada di Asian Village teman-teman ya. Bantu like, komen, kemudian bantu subscribe-nya juga teman-teman, karena sekarang jam tayangnya sudah menurun teman-teman, karena saya jarang share video. Nah tetapi karena memang sebentar lagi itu mau menghadapi liburan, saya akan sering beraktivitas di situ teman-teman ya, di Asian Village. Saya nanam tanaman, saya akan share videonya di Asian Village teman-teman ya. Lihat orang-orang yang nyangkul di sini gitu, saya akan videokan, saya akan share di Asian Village biar ya channelnya itu terus berkembang teman-teman ya. Jadi channel Asian Village itu udah lama nggak berkembang teman-teman ya, karena ya saya jarang share video, kemudian ya jarang share video di situ teman-teman, jarang berinteraksi lah di Asian Village itu teman-teman ya, karena semenjak anak saya sibuk saya jarang share video di situ. Biasanya kalau misalnya anak saya nggak sibuk saya selalu share di situ teman-teman, cuman sekarang itu udah lama ya, udah lama nggak share video, udah lama nggak aktivitas dengan anak saya karena anak sayanya banyak kegiatan teman-teman ya. Jadi saya juga nggak mau mengganggu kegiatan dia gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya sekilas saja ya, kita apa ya, kita review pemandangannya. Semoga saja pemandangannya itu ya bisa menghibur kalian lah teman-teman ya, yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian sedang mengalami rasa bosan teman-teman ya. Dan ini barusan sudah ngambil rumput-rumput yang di pohon ini ya, di kebun jagung sama ini nih waluh teman-teman ya. Capek rasanya teman-teman, tetapi ya itulah bentuk kegiatan saya hari ini, biar ya tetap aktivitas ya, biar olahraganya dapat juga gitu teman-teman, karena ketika kita kurang olahraga aliran darah kurang lancar dan akhirnya ya semuanya menjadi terkendala kembali teman-teman ya. Ini saungnya ada di bawah di sini teman-teman ya, dan ini kebun yang ada di atas saung teman-teman ya, sama ke atasnya juga ke daerah sini nih. Nah ini sudah ditanemin, cuman karena di sini petakannya kecil-kecil teman-teman ya, sehingga nggak kelihatan. Jadi banyak ilalangnya teman-teman ya, banyak rumput liarnya kayak macam begini nih. Ini juga di atas ini sebetulnya sudah ditanamin juga teman-teman ya, cuman mau naik ke atasnya malas, masih capek ya teman-teman ya. Nantilah ketika sudah libur saya akan share video kegiatan saya di Asian Village teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang belum pernah mengunjungi Asian Village, tolong ya bantu channel saya yang satunya lagi, yaitu tentang kehidupan saya sehari-hari di sawah teman-teman ya. Bantu like, komen, apalagi tentang subscribe-nya ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah, yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian
seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saya cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.